Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham harian untuk periode hari ini dan besok ya. Jadi pada saat saya bahas ini masih sesi satu break ya. Jadi untuk tanggal 29 November sampai dengan 30 November 2023. Seperti biasanya saya akan bahas 7 video ya kali ini ya. Di bagian pertama nanti bersambung ke bagian kedua saya akan bahas 7 video yang lainnya. Jadi totalnya ada 14 saham ya saya bahas ya. Untuk hari ini dan besok. Tapi sebelumnya saya akan umumkan dulu untuk event yang akan datang ya. Seperti biasanya, saya akan rutin mengadakan weekly market outlook ya. Jadi meeting ini online, free ya, pakai Zoom. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya kalau mau daftar ya. Jadi silakan mendaftar. Nanti email linknya akan dibagikan lewat email ya. Setelah Anda mendaftar, nanti Anda akan mendapatkan emailnya. Kalau misalnya Anda nggak mendapatkan email ya, Anda bisa kontak saya langsung ya. Linknya juga di video deskripsi di bawah ini ya kalau mau kontak saya. Jadi akan bahas saham-saham yang potensial untuk minggu yang akan datang ya. Jadi minggu yang 4 Desember sampai dengan 8 Desember 2023. Jadi weekly market outlook ini saya adakan rutin ya. Setiap minggu satu kali. Ini yang keempat kalinya ya, rutin ya. Jadi biasanya malam ya. Sebelumnya malam 3 kali malam. Tapi kali ini saya akan adakan pagi ya. Jam 9 sampai dengan jam setengah 11 pagi. Waktu Indonesia bagian Barat ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita langsung bahas dulu ke sahamnya langsung ya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk AMMN ya. AMMN bagaimana Pak Sunar? Apakah sudah saatnya jual atau kalau yang belum punya apakah boleh buy lagi, boleh buy atau sudah punya apakah boleh buy lagi seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk AMMN ini hari ini dia higher high ya. Dia range-nya masih tetap sama 7.500 sampai dengan 8.000. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 7.000 atau yang paling bawah sih 5875. Tapi menurut saya jangan di 5875 karena terlalu bawah ya. Ini saya hapus saja. Kadang untuk saham-saham yang uptrend-nya dia kuat banget ya sebelumnya ya. Tapi kalau tiba-tiba dia turun terus, jadi buy-nya jangan terlalu di bawah. Kalau buy-nya terlalu di bawah nanti akhirnya Anda kebagian pisau jatuhnya seperti itu ya. Jadi saya kasih batasnya 7.000 aja. Itu untuk area buy on weakness-nya. Artinya kalau dia turun banyak 7.000 atau di area sekitar MA20-nya ya, 7.125 atau 7.130-an ya seperti itu. Anda bisa buy kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas MA20-nya ya. Begitu juga kalau di 7.000 jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia sudah berhasil rebound lagi ke atas 7.000 kita berusaha buy. Itu untuk buy on weakness. Kalau misalnya buy on weakness kita nggak dikasih, mau langsung buy sekarang boleh aja pakai stop loss-nya 7.500 dan 7.000. Memang agak jauh ya 7.000 ya. 10% lebih seperti itu ya. Tapi memang dia fluktuasinya tinggi, kita pasang di dua level aja kalau mau pasang stop loss-nya. Nah, yang mau buy sekarang juga boleh atau tunggu sekalian breakout higher high 7875 ke atas, target price berikutnya di 8.000 dan 8.500. Jadi saya gunakan acuan setiap kelipatan Rp500 aja, berikutnya setelah 8.500 adalah sekitar 9.000 ya. Jadi kadang-kadang untuk menentukan target price itu nggak perlu terlalu rumit banget pakai Fibonacci extension atau pakai Elliott wave ya seperti itu ya. Kadang-kadang pakai range-nya aja bisa ya. Karena sebelumnya dia lumayan rapi juga 7.000, 7.500. Selama dia bertahan di atas 7.500 ya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 8.000. Apakah ada aksi korporasi dan lain-lain mau dibawa kemana? Saya nggak tahu ya. Nah, seperti itu ya. Apakah saatnya jual? Ya Anda pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Anda bisa pasang di low-nya hari ini. Low-nya hari ini kan di area 7675. Jadi kalau turun di bawahnya 7675, Anda bisa kurangi posisinya atau di bawah 7.500 ya. Anda kurangi posisi. Kalau turun banyak 7.000 lebih baik jual dulu semuanya. Ya. Yang mau buy high sell higher ya silakan. Kalau dia higher high, Anda boleh tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk MDKA. MDKA ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Anda bisa lihat video sebelumnya. Jadi kenapa saya bahas lagi? Karena dia masih cukup menarik. Saat ini memang dia masih testing area resisten 2570. Yang mau buy ini pilihannya mau buy sekarang boleh karena dia sudah di atas MA20-nya atau sekalian nanti tunggu breakout ke atas 2570 ya. Hanya kan di 2570 terakhir ya. Naik ke atas 2570 kita buy atau average up yang sudah punya. Naik ke atas 2670 tambah lagi ya. Jadi kalau dia naik lagi kita top up ya, kita tambah lagi average up. Nah, ada yang bilang sebelumnya, Pak Sunar, kalau naik ditambah terus, naik tambah terus, kapan take profit ya? Take profitnya adalah ketika dia kena trailing stop. Misalnya contohnya seperti ini, naik ke atas 2850, Anda average up, tambah lagi. Tapi dalam perjalanannya, misalnya ya, saya nggak mendapatkan select, ternyata dia gagal, Pak Sunar, turun di banyak 2850 ke 2820 atau 2810, Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya kalau misalnya Andanya belinya di atas ya, seperti itu ya. Jadi garis-garis yang saya berikan ini untuk acuan support resistennya, bisa dipakai acuan untuk average up. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi, tapi kalau dia gagal kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya.
Nah, saat ini yang mau pasang stop loss-nya bisa pakai acuan di sini ya. 2380 ini acuan dari swing low sebelumnya di sini. Jadi gampang banget ya. Turun bayar 2380 ada baiknya jual dulu karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 2380 ada kemungkinan dia bisa lower low karena sebelumnya di sini swing low-nya dia lower low ya. Tambah rendah ya. Ini sudah saya bahas juga di rekomendasi Samarian. Tapi potensialnya masih ada. Selama dia bertahan di atasnya 2380, maksimum stop loss-nya di 2210. Kalau dia breakout, naik lagi kita tambah lagi average up. Cukup ya untuk MDKA. Berikutnya Gojek Tokopedia. Ini masih bagus ya. Selama dia bertahan di atas 83 masih cukup bagus. Yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di 83. Jadi intinya kalau dia turun di bawahnya 83, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia rebound lagi ke atas 83 kita bosan buy. Nah, kalau yang nggak dikasih kita buy high sell higher. High-nya saat ini 96. Kalau dia breakout ke atas 96 kita buy, naik ke atas 98 atau pakai swing high di sini 99 kita boleh tambah lagi atau average up, target price-nya 119, 131 dan 147. Itu untuk GoTo, Gojek Tokopedia. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Oh, Pak Sunar, ini 98 kan ini resisten kuatnya psikologisnya." Iya, memang benar. Tapi kita jangan sampai salah paham ya. Resisten kuat itu bukan berarti take profit. Kalau dia breakout ke atas, kita boleh tambah lagi atau average up atau yang belum punya boleh buy. Tapi kalau misalnya gagal ya kita pasang trailing stop-nya atau stop loss ya. Jadi resisten itu bukan take profit ya. TP target price bukan take profit karena take profitnya kapan? Kalau kita kena trailing stop ya kita jual dulu sebagian, turun lagi kita jual dulu semuanya atau kena stop loss-nya. Ya. Nah, lebih sih seperti itu ya. Jadi GoTo ini selama dia bertanda di 83 dia masih cukup bagus. Area buy and weakness sebelumnya saya gambarkan di 70, tapi dia kan nggak dikasih, dia terbang tinggi terus ya. Nah, tapi jangan buy on weakness di 70 ya, terlalu jauh. Karena untuk saham-saham yang sudah naik kemudian dia turun lagi melebihi dari batasan di sebelumnya di bawahnya lagi ya makin resiko untuk testing area supportnya ke 54 ya. Atau bisa maaf aja ya, bisa saja tidur ke 50 kalau dia gagal bertahan di atasnya 70. Jadi kadang-kadang untuk saham yang downtrend kita jangan sampai dia turun terus kita beli dengan alasan murah Pak Sunar. Katanya Lo Keng Hong itu beli Mercy harga bajai. Nah, dia pernah juga sebutkan ya Lo Keng Hong ya. Ya kalau turun lagi ya ya bukan harga bajai lagi tapi harga sepeda. Masalahnya memang betul murah. Saya nggak nyalakan Lo Keng Hong ya. Beliau adalah investor yang hebat. Masalahnya kalau kita beli Mercy harga bajai atau harga sepeda, nah nanti itu bisa jual nggak ke harga Mercy lagi? Itu pertanyaannya ya. Kalau nggak bisa jual, tetap aja harganya harga sepeda terus atau harga bajai terus ya buat apa? Jadi saya lebih suka untuk fokus ke price action-nya, pergerakan harga sahamnya, lihat di trennya, momentumnya, dan juga konfirmasi untuk volumenya kalau dia breakout, karena boleh tambah lagi atau average up. Ya pakai klasik TA. Tapi saya nggak mau merendahkan orang lain, nggak. Terserah Anda kalau mau turun lagi, Anda mau beli silakan. Mungkin Anda dulu pernah beli GoTo ya di 54. Mungkin Anda bisa bangga kemana-mana, Anda share-kan ya. Oh Pak Sunar, saya beli di 54 loh, pas di low-nya di sini misalnya. Ya kalau naik Anda bisa bangga kemana-mana. Coba kalau dia turun. Ya kan? Turun ke 50 mungkin ada yang bilang, wah itu murah Pak Sunar. Tapi jangan keliru ya. Sebelumnya ada isu GoTo, dia mau reverse stock split ya. Itu hanya hoax saja ya. Bukan yang benar ya. Itu hanya kabar burung aja, kabar bohong. Tapi mungkin saja kemudian hari dia seperti itu ya, reverse stock split ya. Jadi dia dari 50 dia reverse stock split mungkin di reverse ke 300 atau 500 ya seperti itu. Jadi dikurangi seperti posisinya seperti itu ya. Jadi bisa saja nanti kita nyangkut rugi ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu beranggapan santai aja Pak Sunar beli di 50 aja. Nanti juga aman enggak ya kan? Iya kalau naik, kalau nggak naik atau bahkan kalau di reverse stock split Anda makin rugi. Karena jangan lupa ya, Gojek Tokopedia itu investor sebelumnya sebelum IPO itu dia sudah di aksi korporasi stock split. Kalau kita lihat di laporan keuangan Telkom itu sebelumnya, ya jumlah lembarnya untuk saham GoTo yang dia invest sebelumnya bertambah banyak karena ada aksi korporasi stock split. Itu sebelum IPO ya. Anda bisa lihat di laporan keuangannya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk GoTo. Mudah-mudahan sukses. Terkait isu TikTok Shop dia mau masuk GoTo atau Bukalapak, ya saya nggak kemakan isu itu. Pokoknya saya acuannya 83. Selama dia bertanda atas 83 masih bagus untuk breakout ke atas paling tidak 120. Ada yang bilang katanya ini cukup valid informasinya, rumor ya, bukan yang asli, ini masih bisa naik ke 120 selama dia bertanda atas 83. Cuma saya nggak beli GoTo karena saham di porto saya sudah lumayan banyak, nanti kebanyakan saya beli ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya BRPT, ini sudah saya bahas juga kemarin ya, sehingga saya. Jadi BRPT ini dia naik, tapi ini kok ekor panjang ke atas Pak Sunar, inverted hammer, kok lesu.
Ya, sesi satu break dia inverted hammer susu. Nah, sebenarnya strateginya mudah. Yang belum punya, kita bisa buy ketika naik ke atas 1050, kita barusan buy. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Naik ke atas 1050 kita buy, atau pakai MA20-nya 1070-an ya. Naik ke atasnya kita buy, naik ke atas 1110 tambah lagi atau average up. Jadi seperti itu ya. Target price berikutnya sekitar 1195 1200-an ya. Kalau dia breakout lagi kita tambah lagi average up. Target berikutnya ini sudah saya gambarkan 1310, 1410, 1515. Itu untuk BRPT ya. Pasang stop loss-nya maksimum di 945 ya atau 950 garis saya. Ya bisa pakai 945. Nah, itu stop loss maksimumnya untuk BRPT. Ya, kita sudah punya atau yang Anda mau buy sekarang ya silakan atau tunggu sekalian nanti breakout ya. Kalau breakout ke atas 1110 ya Anda pasang stop loss-nya ya di 1050 kalau Anda belinya buy on breakout 1110 ya. Oh ya, kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, mungkin Anda bisa kurangi playback speed-nya ke 0,75. Terus terang aja saya ngejar waktu ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Medco. Medco ini cukup menarik kalau mau buy ya. Dia sudah lumayan tembus MA20-nya ke atas. Jadi di sini kalau yang mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya pakai acuan low-nya hari ini aja 1150, kemudian berikutnya stop loss-nya di 1090. Naik ke atas 1200, Anda tambah lagi average up, target price berikutnya di 1285. Nah, saya sudah sebutkan sebelumnya kalau mau amannya memang tunggu 1285. Tapi kalau misalnya Anda, wah Pak Sunar nanti ketinggalan ya Anda buy-nya di 1200 ke atas Anda barusan buy ya. Atau kalau mau langsung langsung ya boleh aja pasang stop loss-nya 1150 dan 1090. Nah, ini kalau dia naik lagi target price berikutnya setelah 1285 saya pakai kurang lebih 1430. Ini ya saya pakai acuan dari ketika dia turun dia berusaha naik gagal ya. Jadi kurang lebih 1430. Ini juga ada swing low-nya di sini. Kemudian berikutnya lagi ini kurang lebih areanya sekitar 1600. Kalau dia naik lagi dia akan breakout lagi ke atas 1705. Jadi ini trading range-nya ya. Naik ke atas 1200 buy tambah lagi, naik ke atas 12585 tambah lagi ya seperti itu. Tapi saya ingatkan maksudnya average up seperti ini ya. Misalnya kalau buy pertama 100 lot, buy keduanya jangan 1000 lot ya. Nanti jangan-jangan breakout ke atas 1285 Anda tambahnya porsinya lebih banyak. Jadi money manajemennya diatur. Bisa lulus square gini ya. 25%, 25%, 25% gitu ya. Atau Anda pakai piramid ya seperti itu ya. Jadi ke atas bukan makin lebih besar, makin berkurang ya. Jadi sekarang mungkin banyak banyak, tapi jangan all in ya. Tapi nanti kalau turun dibayar 1150, Anda kurangi posisi, turun dibayar 1090, kurangi lagi. Jadi sebenarnya trading di saham itu lumayan gampang ya. Tapi perlu diingat ini BRPT, maaf, Medco ya bukan BRPT. Medco ini dia masih barusan testing MA20-nya. MA20-nya barusan menukik ke atas ya. Sebelumnya arahnya masih ke bawah. Jadi jangan terlalu agresif ya. Baiknya bertahap aja, naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam sebelumnya sudah saya bahas, memang paling cepat naik ke atas 1675 atau naik ke atas 1715 saja ya paling amannya. Ini sudah naik ke atas 1715. Jadi kalau mau buy sekarang boleh, nggak ketinggalan Pak Sunar atau nggak ketinggian enggak ya. Jadi ini istilahnya masih buy on weakness sih, karena ini trennya masih walaupun dia sudah di atas MA20-nya, MA20 sudah mulai naik ke atas ya, tapi dia masih resiko. Jadi belinya bertahap aja. Buy sekarang boleh naik ke atasnya 1780 tambah lagi target price berikutnya 1815, 1860, 1925 dan 2000-an. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk Antam. Yang mudah-mudahan lancar. Cukup. Berikutnya untuk Inco. Inco masih belum karena terus terang aja masih di bawah 5.000 untuk Inco masih resiko. Kalaupun Anda mau curi start untuk Inco ini karena sebelumnya ya dia lower low di sini ya. Jadi hari ini candlenya hijau nggak berarti dia langsung pasti naik, belum tentu ya. Jadi Anda paling cepat kalau mau buy tunggu naik ke atas 410 ya. Kita buy naik ke atas 5.000, kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya ini saya gambarkan di sini 5350, kemudian di sini 5825 ya seperti itu ya. Saya pakai acuan swing high-nya aja, jadi sama swing low yang sebelumnya. Jadi sebenarnya trading saham itu mudah, tinggal kasih garis-garisnya aja, range-nya ya kalau sudah digambarkan ya kita tinggal eksekusi aja. Yang mau buy sekarang saya nggak ngelarang juga asal pasang stop loss-nya di 4480 atau maksimum di 4360. Memang agak jauh ya 4480 karena dia fluktuasinya lumayan tinggi. Ya kalau mau hajar sekarang ya stop loss-nya 4480 4360. Itu saran saya ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk saham cuan ini masih bisa naik lagi. Ini bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak. Sebelumnya sudah saya bahas ya. Naik ke atas 7.800 tambah lagi average up. Kalau yang nggak berani, Anda tunggu buy on weakness di 6375 atau 5675 maksimum di 4830. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Target price berikutnya di 8400. Setelah itu saya ambil setiap lipatan 600 ya. Jadi setelah 8400 target price berikutnya 9000 ya. Jadi kadang-kadang
untuk trading range-nya ini kalau nggak tahu range berikutnya Anda bisa pakai kurang lebih sebelumnya ya, sekitar 600-an, misalnya pakai ya 7.200, 7.800 ya. Beneran 7.800 kena kan hari ini ya seperti itu ya. Karena yang ikutin saya dari lama, ya kan dari awal itu harusnya banyak kan garis-garis yang saya gambarkan itu cukup akurat ya, akurasinya cukup tinggi ya seperti itu ya. Jadi sebelumnya misalnya Arto, Pak Sunar gambarkan 3.300, ternyata beneran kena 3.300, target price 60% tercapai, kemudian dia koreksi. Nah, seperti itu ya. Nanti kita bahas Arto habis gini ya. Nah, kurang lebih cukup ya. Nah, bukan menyombongkan diri sendiri, enggak sih, memang kenyataannya gitu ya. Sebentar, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah kebanyakan ya, tadi bahasnya 8 ya. Saya potong dulu, nanti berlanjut ke bagian berikutnya ya, bagian kedua ya. Cukup sekian. Kemudian yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Nanti bersambung ke bagian kedua ya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa sign up untuk meeting hari Sabtu pagi ini ya, kalau bisa ya. Zoom meeting online, kita bahas saham-saham yang potensial untuk minggu yang akan datangnya. Ya, kurang lebih cukup. Sekian, tetap semangat.